Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam Aido Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aido Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kita ke informasi banjir di Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Banjir di Tol Sediatomo kilometer 26+200 Jakarta mulai surut untuk arah Bandara Soekarno-Hatta. Para pengendara kini bisa melewati ruas bawah jalan tol Sediatomo. Banjir mulai surut di ketinggian 20 hingga 30 cm. Akses bawah tol Sediatomo kini sudah dibuka pukul 9.40 waktu Indonesia Barat untuk para pengendara di lajur 2. Sebanyak 4 unit pompa air dikerahkan guna mengurangi air di ruas tol. Banjir masih menggenangi puluhan rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Warga kesulitan menjalani aktivitas seperti belajar dan sekolah, serta terpaksa mengungsi ke masjid terdekat. Banjir masih menggenangi puluhan rumah warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Warga berupaya untuk menembus banjir untuk beraktivitas seperti berangkat kerja dan juga pergi ke sekolah. Warga yang rumahnya terendam banjir cukup tinggi terpaksa mengungsi ke masjid terdekat. Sebagian warga mengaku banjir kerap terjadi jika hujan terjadi dengan intensitas yang tinggi. Sampai sekarang ini belum ada yang masuk bantuan ya. Yang kita butuhkan ini sembako ya kan, ya bahan-bahan pangan ya, berupa bahan makanan jadilah, berupa nasi bungkus ya kan, mie instan ya, mungkin yang siap-siap saji gitu, yang simpel aja gitu. Dan untuk memperbarui informasi mengenai banjir di Jakarta, kita sudah bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di akses tol Bandara Soekarno-Hatta dan juga Hamzah Sibuan di Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Syahreza terlebih dahulu. Syahreza, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, kondisi terkini di ruas tol Sediatmo yang mengarah ke Bandara Suta kini sudah mulai bisa dilalui oleh para pengendara khususnya di kilometer 26+200 hingga plus 400 tentunya. Ini ada lajur pertama dan lajur kedua. Reza dan juga pemirsa sudah mulai bisa diakses, kendati banjir sebenarnya masih menggenang, namun ini hanya berada di kawasan bahu jalan. Tingginya bahkan hingga 10 cm dan pada akhirnya kini 2 lajur sudah mulai diperuntukkan bagi para kendaraan yang melintas ke arah Soekarno-Hatta, dan kini proses pemompaan air masih berlanjut. Ada 1 unit yang tengah beroperasi untuk unit pompa air yang berkapasitas 320 liter per second, dan ini diharapkan dari 4 unit yang dikirimkan di kilometer 26+200 diharapkan bisa menyedot debit air yang masih menggenang di kawasan tol Sediatmo di kilometer 26+200 pada kali ini. Dan memang untuk diketahui juga Reza dan juga pemirsa, genangan ataupun banjir terjadi karena intensitas hujan yang begitu tinggi sejak Selasa kemarin, dan juga adanya air laut yang pasang. Tentunya ini membuat adanya genangan banjir yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini hingga ketinggian 10 cm. Namun dipastikan sudah surut, dan 2 lajur pertama dan lajur kedua sudah mulai bisa diakses oleh para pengendara yang masuk ke tol ke Sediatmo yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu Reza, kembali ke Anda. Banjir di akses tol Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai surut, dan kini kita beralih ke rekan Hamzah Sibuan di Cengkareng, Jakarta Barat. Hamzah, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah mulai surut juga? Ya Reza dan juga pemirsa, banjir yang terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, lebih tepatnya kami saat ini sedang berdiri di RW 09, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ini banjir masih terus terjadi, bisa terlihat juga air masih cukup tinggi menggenangi salah satu rumah warga. Kami akan mencoba melihat salah satu rumah warga yang terdampak dari genangan air yang terjadi saat banjir di Cengkareng, Jakarta Barat. Ini ketinggian air ini terlihat masih di sekitar
sekitaran 30 hingga 40 cm dan menggenangi rumah-rumah warga yang ada di sini. Air yang menggenangi rumah dan juga jalanan ini membuat aktivitas warga menjadi tersendat. Warga menjadi kesulitan untuk pergi bekerja dan juga sekolah-sekolah yang berada di sekitaran Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ini juga beberapanya ada yang diliburkan dan juga ada yang siswanya diminta untuk melakukan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Sebelumnya kami juga mendapatkan informasi bahwa banjir yang terjadi di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng ini sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu, di mana intensitas hujan yang cukup tinggi ini juga sudah menyirami kawasan Kecamatan Cengkareng ini sejak 2 hari lalu, dan saat ini banjir ini masih terus menggenangi kawasan Cengkareng. Kami juga mendapatkan informasi bahwa masih ada beberapa warga yang belum menerima bantuan dan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh warga, utamanya yaitu merupakan obat-obatan karena banjir yang terjadi di kawasan Cengkareng ini juga menyebabkan beberapa penyakit seperti penyakit kulit dan juga diare, di mana ini menimpa anak-anak dan juga orang dewasa yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi ini juga sudah memberikan instruksi kepada Dinas Sumber Daya Air, BPBD dan juga Dinas Bina Marga untuk melakukan proses penanganan dari genangan air yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat ini. Namun hingga siang ini kami juga masih belum melihat adanya pompa air ataupun upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi genangan air yang menggenangi Kecamatan Cengkareng di Jakarta Barat ini. Sementara itu, Reza. Apakah ada warga yang mengungsi di sana? Ya, Reza, terkait dengan warga yang mengungsi di sini di gang yang tempat kami berdiri saat ini ada salah satu masjid yang berada di ujung di belakang saya sana. Itu merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh warga untuk mengungsi, di mana pengungsian ini digunakan oleh para warga yang rumahnya sudah terendam banjir dan sudah sangat parah, jadi sudah tidak dapat ditinggali ataupun digunakan sebagai tempat istirahat. Dan juga pihak pemerintah daerah setempat ini juga menggunakan posko RW untuk membuka dapur umum darurat, di mana dapur umum ini juga digunakan oleh para warga untuk melakukan kegiatan seperti memasak dan memberikan makanan bagi para korban yang terdampak banjir di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini, Reza. Terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, dan sebelumnya ada Syahreza Zanski dari akses tol Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, tergerus banjir saat hujan deras, tembok bangunan serbaguna di Tanah Abang, Jakarta ambruk. Agar tidak membahayakan warga, bangunan yang telah berusia puluhan tahun itu akhirnya diratakan dengan tanah. Dinding bagian belakang pos serbaguna di Jalan Hati Suci, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk Selasa malam. Dinding tersebut ambruk saat hujan deras melanda Jakarta sepanjang Selasa malam hingga menyebabkan saluran drainase meluap dan menggenangi ruas jalan. Meski saat kejadian sejumlah warga tengah menjaga keamanan lingkungan, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Kejadiannya kira-kira jam 9 malam, itu pas hujan gede, deras, gak ada berhentinya Pak. Gitu. Ini tiba-tiba ambruk atau? Tiba-tiba air naik, itu terjadi longsor, langsung ambruk Pak. Agar tidak membahayakan warga sekitar, terutama anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi, bangunan tersebut terpaksa dirobohkan petugas PPSU. Terkait hal tersebut, warga berharap pemerintah setempat bisa kembali membangun pos serbaguna yang biasa digunakan masyarakat sebagai pos RW, pos Yandu, pos Jumantik, dan pos pelayanan kesehatan lansia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon mahoni setinggi 3 meter tumbang di Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat diterpa hujan dan angin kencang, sebuah pohon mahoni tumbang menimpa sejumlah kabel udara dan kabel listrik milik PLN. Selain itu, pohon tumbang juga menutup ruas jalan dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Evakuasi pohon tumbang langsung dilakukan oleh anggota Dinas Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Tadi dapat dari
dari CC kira-kira setengah 11. Jadi kita untuk ranting-ranting yang kecil sudah kita urai, jadi lalu lintas bisa lancar. Cuman untuk batang-batang yang besar ini karena chainsaw-nya kecil, maka diperlukan chainsaw yang besar buat ini. Karena kalau pakai chainsaw yang kecil takut terjepit. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas APM Malaysia, tiba di kampung halamannya di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Kedatangan jenazah disambut tangis pihak keluarga dan juga kerabat. Tangis haru keluarga tak terbendung saat jenazah Basri, korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di kampung halamannya di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Selangor, Malaysia. Anak dan istri korban sangat terpukul atas kepergian Basri yang merupakan tulang punggung keluarga. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Setibanya di rumah duka langsung dilakukan proses serah terima oleh Dirjen Pelindungan WNI Kemenlu Judan Nugraha bersama BP2MI kepada pihak keluarga. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APMM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, sambil kita juga memperjuangkan hak dari warga negara. Usai disemayamkan, jenazah Basri langsung dimakamkan pada Rabu malam di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dari Pulau Rupat, Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang menggunakan. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan 10 tahun di Nias, Sumatera Utara patah kaki diduga dianiaya anggota keluarganya sendiri. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Seorang supir truk terjepit pasca terjun ke jurang di kawasan Jalan Penurunan Rimbo Malampah, Pasaman, Sumatera Barat. Evakuasi berlangsung dramatis karena kepala korban terjepit antara jendela mobil dan juga pohon.
Ada tisu bang. Sulitnya posisi sopir truk bermuatan organ tunggal ini pasca kecelakaan membuat petugas harus menggunakan gergaji mesin. Tim evakuasi yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan dibantu masyarakat harus menuruni jurang yang terjal untuk memotong dinding kabin mobil agar sopir bisa diangkat dan dikeluarkan dari dalam kabin yang ringsek. Selama hampir 6 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi. Itu harus kami stabilkan terlebih dahulu karena posisi kepala korban itu terjepit di antara pintu kemudian sebuah batang kayu. Jadi ketika ada pergeseran sedikit saja dari kendaraan tersebut akan berakibat fatal untuk korban. Kemudian setelah kami menstabilkan baru kami bisa melakukan proses untuk evakuasi dari korban tersebut. Kecelakaan bermula, truk dari daerah Pasaman Barat menuju Pasaman diduga hilang kendali dan mengalami remblong. Truk pun tak bisa mengendalikan laju hingga akhirnya terjun ke jurang sedalam 15 meter. Kernet yang selamat langsung meminta pertolongan warga. Usai dievakuasi, korban yang bernama Fitra Yoga Fernanda langsung dibawa ke RSUD Tuanku Imam Bonjol Lubuk Sikaping untuk penanganan medis. Satlantas Polres Pasaman kini menangani kasus ini dan mencari tahu penyebab pasti kecelakaan truk. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, Ainis melaporkan. Seorang pencuri ponsel nyaris tewas diamuk warga di Sampang, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura membeli sejumlah perabotan. Seorang pemuda digotong dan diarak keliling pasar dengan kondisi lemas usai dihajar warga setelah kedapatan mencuri ponsel di dalam kios Pasar Sri Magunan, Kota Sampang, Jawa Timur. Pelaku yang babak belur diserahkan sejumlah warga ke polisi guna proses hukum lebih lanjut. Dalam aksinya, modus pelaku pura-pura membeli alat perabotan dan meminta kepada pemilik kios untuk mengambilkan barang yang diminta. Saat sang pemilik kios lengah, pelaku dengan cepat mengambil ponsel di atas meja kasir lalu kabur. Pemilik kios yang curiga dengan gerak-gerik pelaku dan melihat ponselnya hilang langsung mengejar sambil berteriak hingga mengundang perhatian warga. Si pemilik toko ini melayani penjual yang lain, ternyata HP-nya saat itu yang ada di dalam si pelaku tersangka ini tahu-tahu keluar. Nah, si pemilik curiga HP-nya hilang, terus akhirnya dikejar. Nah, setelah dikejar, didapatkanlah mereka membawa bukti-bukti tersebut, akhirnya ditangkap dibantu oleh masyarakat sekitar pasar tersebut. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sampang guna diperiksa lebih lanjut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, seorang pria juga dihakimi massa. Massa kesal dengan ulah pelaku yang mencuri kotak amal masjid. Terduga pelaku pencurian kotak amal masjid ini berhasil ditangkap warga Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberuringin, Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku AP, 33 tahun, tak berkutik saat diinterogasi warga. Warga yang geram hendak menghajar pelaku yang beraksi seorang diri tersebut. Beruntung polisi yang sigap langsung mengamankan dan membawa pelaku ke polsek terdekat. Pelaku diketahui telah melakukan pencuriannya sebanyak 4 kali. Modusnya, pelaku memantau situasi masjid dengan berpura-pura ikut sholat berjamaah. Itu ada seorang jamaah ikut sholat berjamaah di masjid. Namun yang bersangkutan itu sudah yang lain sudah berselawat dikir selesai, yang bersangkutan belum meninggalkan. Nah, akhirnya ada warga atau beberapa tamu itu curiga menunggu yang bersangkutan. Kini pelaku diamankan ke Mako Polsek Tegalempel guna proses lebih lanjut. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Lokasi penipuan dengan modus kencan daring di Tanah Abang, Jakarta Pusat digerebek polisi. Para pelaku telah menjerat para korbannya yang kebanyakan wanita berprofesi dokter hingga pengacara. Polisi menggerebek apartemen yang dijadikan tempat praktik scammer atau penipuan online di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Selain 20 pelaku, polisi mendapati puluhan unit laptop, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip bekas narkoba serta alat isap sabu. Modus kelompok scammer jaringan internasional ini menipu lewat aplikasi kencan daring. Otak dari pelakunya ini yang berinisial AJ masih kami dalami, yang melakukan penyidikan karena diduga berasal dari warga negara asing. Kalau omset per bulannya atau per harinya? Omset per bulan masih kami dalami karena tidak menggunakan transaksi konvensional, tapi menggunakan transaksi berupa mata uang kripto, mata uang digital. Sementara itu, hasil tes urin para tersangka 8 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi juga masih memburu pelaku utama AJY yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Korban terakhir tragedi laka laut Pantai Drini, Gunung Kidul ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah pun langsung diberangkatkan ke Mojokerto, Jawa Timur, dan operasi pencarian resmi ditutup. Korban terakhir tragedi kecelakaan laut Pantai Drini yang menenggelamkan 13 siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur bernama Rifki Yuda akhirnya ditemukan. Korban ditemukan pada kedalaman 10-15 meter di sekitar lokasi terakhir para korban terlihat. Selanjutnya korban langsung dibawa ke ruang pemulasaraan RSUD Sabtosari Gunung Kidul, Yogyakarta dan diberangkatkan ke rumah duka pada Rabu siang. Menurut petugas, korban berhasil dievakuasi sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan berhasil mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit. Namun korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka operasi pencarian laka laut Drini resmi ditutup. Penemuan dimulai dari pagi tadi pukul 5 diawali dengan penyisiran menggunakan perahu dengan radius 300 meter dari TKP. Sampai dengan pukul 7 dilaksanakan apel gabungan seluruh tim rescue yang ada. Kemudian pembagian tugas, ada yang menyisir dari atas tebing, kemudian ada yang dilakukan penyelaman, kemudian akhirnya ditemukan itu 7.30 ditemukan korban terakhir. Lokasinya tidak jauh dari penemuan yang kemarin. Sebelumnya petugas SAR mendapatkan laporan adanya belasan siswa yang tenggelam pada Selasa pagi. Petugas berhasil mengevakuasi 9 orang dan dilarikan ke RSUD Sabtosari, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Ketiga korban hilang, yakni Malvin, Vian, dan Baihaki ditemukan pada radius 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Sementara itu korban atas nama Rifki baru berhasil ditemukan pada Rabu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi korban terlihat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayo Wibowo, iNews melaporkan. KPK tangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. KPK menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan 145 miliar rupiah dari pengadaan IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa ya? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu dulu lah. Pak, penangkapannya di mana? Pak benar di Singapura, Pak. Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi
ya, kemudian nanti berubah. Mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana Pak? Belum terverifikasi secara Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? ya, pastinya dengan pihak-pihak yang terkait semuanya ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa tersangka korupsi IKTP, Paulus Thanos, tetap berstatus warga negara Indonesia meski mengaku memiliki paspor negara lain. Menteri Hukum menyebut kepemilikan paspor negara lain Paulus Thanos tidak serta-merta mencabut status kewarganegaraan seseorang. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Paulus Thanos alias Tian Po Chin sudah menjadi buronan KPK sejak lama. Selama buron, Paulus Thanos selalu berpindah-pindah tempat dan berikut profil lengkap Paulus Thanos. Paulus Thanos yang memiliki nama lain Tian Po Chin. Ia juga memiliki jabatan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Selain itu, kasus yang menjerat dirinya yaitu kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Sedangkan peran Paulus Thanos terlibat rekayasa tender proyek KTP elektronik dan ditetapkan tersangka oleh KPK tahun 2019. Kemudian ditangkap KPK di Singapura tahun 2025. Kementerian Pekerjaan Umum akan segera memperbaiki jalan terputus akibat longsor dan membangun jembatan darurat di lokasi longsor Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Rabu siang mendatangi lokasi longsor di Petung Kriono, Pekalongan. Dodi sempat melihat sejumlah ruas jalan di Dusun Dranan, Desa Yosorejo yang terputus akibat longsor. Usai memantau, Dodi memastikan Kementerian PU segera membantu membuka akses jalan yang terputus, termasuk pembuatan 2 jembatan Bailey di Sungai Welo dan Sungai Desa Kasimpar sepanjang sekitar 30 dan 15 meter. Kementerian PU berharap pembukaan akses jalan dan jembatan portabel bisa segera dikerjakan agar warga bisa kembali beraktivitas normal. Ini tadi diminta kita bantu di desa apa? Dranan. Ada Dranan. Tapi kan lagi gelap gini Mas, kabut kan. Jadi kalau sudah mulai terang, tim penanganan jalan nasional akan kirim drone-nya untuk ngecek trase baru yang mana kira-kira bisa kita kerjakan secara aman dan cepat. Untuk jembatan Bailey sebenarnya sudah siap, cuman ya tadi itu akses dari alat berat yang lebih besar, kan ada batu-batu besar yang tergeletak di tengah jalan yang mesti kita singkirin. Nah itu alat berat LPC 200 segala macam kan nggak bisa masuk. Proses perbaikan kira-kira butuh berapa bulan?
Kita upayakan sih cepat-cepatnya, karena kan kasihan juga masyarakat yang keputus kontaknya sama dunia luar ya. Data terakhir dari pihak kecamatan, longsor Pekalongan memutus akses 82 dusun dari total 4 desa di Petung Kriono. Longsor di Petung Kriono terjadi 20 Januari lalu dan operasi SAR ditutup Selasa kemarin dengan korban 25 orang dinyatakan tewas dan 1 hilang. Dari Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seratus hari pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah kebijakan pun menjadi sorotan. Meski masyarakat mayoritas puas, namun sejumlah programnya mendapatkan reaksi negatif. Dan apa saja program-program ini? Berikut liputannya untuk Anda. Saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia (DNIJA) mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat. Ke-9 program ini adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, dan swasembada pangan. Warga juga menantikan program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Warga juga mengapresiasi program transisi energi hijau, pemberantasan judi online, dan penurunan harga tiket transportasi publik. Survei ini juga mencatat sejumlah program yang kurang disukai masyarakat. Program-program ini adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pembentukan kabinet jumbo, serta penghapusan utang macet UMKM. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara warga Jakarta memiliki pendapat beragam atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan berikut pendapat serta harapan masyarakat atas 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Menurut saya, so far sih maksudnya beberapa ada yang udah sesuai sama janji-janjinya ya. Harapannya semoga semua bisa merata, terus perekonomiannya bisa aman, terkendali, terutama pemberantasan korupsinya sih kayaknya ya. Untuk saat ini sih belum terlalu puas ya, masih cukup karena kan belum lama ya, belum ada setahun juga. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa menjalankan secara semua tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, visi misinya dengan nyata gitu ya, jangan cuma omongan doang tapi bukti. Kalau dibilang puas, enggak. Kalau dibilang nggak puas juga enggak. Soalnya masih kayak 100 hari gitu, jadi belum terlalu berasa gitu sih. Tahu nggak sih programnya apa aja? Kayaknya yang paling aku tahu sih kayaknya makan siang gratis di sekolah ya. Harapannya semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran kedepannya semakin bisa memimpin Indonesia dengan baik, dengan adil, dan semoga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar sehingga kemiskinan di Indonesia semakin berkurang. Gue udah ngerasain yang programnya yang PLN itu loh, yang ada cashback 50%. Jadi sejauh ini gue cukup puas.
Dan pemirsa, selanjutnya news yang akan dibawakan oleh rekan Prisa Sombodatu. Selamat siang Prisa, ada informasi apa di segmen selanjutnya? Selamat siang Reza, ada informasi menarik mengenai pengacara korban dugaan pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung yang mengungkapkan fakta baru bahwa kliennya telah merugi 17,1 miliar rupiah. Kira-kira kenapa? Informasi lengkapnya kami hadirkan pemirsa usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, di mana seorang bocah 10 tahun di Nias, Sumatera Utara alami nasib memilukan setelah kakinya patah karena diduga dianiaya anggota keluarganya sendiri. Polisi menetapkan tante korban sebagai tersangka. Pihak Polsek Lolowau Nias Selatan menyebut seorang bocah perempuan 10 tahun yang alami patah kaki karena dianiaya keluarganya sendiri. Bocah tersebut dibawa dari rumahnya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan fisik dan konseling. Korban tinggal bersama keluarga kakek dan neneknya sejak beberapa tahun terakhir setelah kedua orang tuanya bercerai dan pergi merantau. Sejak tinggal bersama kakek dan neneknya itulah korban alami penganiayaan. Polisi yang melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi akhirnya menetapkan satu tersangka, yaitu tante korban yang dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak. Polisi juga akan terus mendalami kasus ini dan tidak memungkinkan adanya tersangka tambahan. Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan serta alat bukti yang kita temukan, kita menetapkan satu orang pelaku atau tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak terhadap inisial tersangkanya D, ya, DE alias D, umur 18 tahun lebih, jalan 19 tahun. Untuk saat ini untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan di RTP Polres Nias Selatan. Sementara korban sendiri akan jalani pemeriksaan ronsen di Rumah Sakit Thompson untuk mengetahui penyebab patah kaki yang dialaminya. Korban juga dititipkan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA guna pemulihan kesehatan fisik serta psikologinya. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Desa Sidamukti, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah, sejumlah fasilitas umum, dan satu unit kendaraan warga rusak tertimpa atap yang jatuh. Warga Desa Sidamukti, Cilacap, Jawa Tengah gempar dengan terjangan angin puting beliung di kawasan mereka. Dalam rekaman video warga, terlihat angin puting beliung memporak-porandakan apapun yang dilewatinya. Bahkan atap bangunan sekolah madrasah hancur terbawa kuatnya hembusan angin. Peristiwa ini membuat warga panik dan ketakutan. Itu kan saya lagi di warung, di sebelah timur tuh ada angin dari utara tuh ke selatan. Nah, saya lihat ke atas tuh ada mendung, muter mendungnya dari utara ke selatan terus langsung ke barat. Dari barat ada angin juga, langsung muter tembuk di sini tuh. Saya lihat ada puing-puing pada terbangan ke atas. Taunya tuh di belakang saya itu apa tuh? Garasi ini, tangga saya itu bunyi. Akibat peristiwa ini, sejumlah infrastruktur mulai dari sekolah dan tempat ibadah mengalami kerusakan parah. Ada sekitar 40 di data kami, ya. Ini dari infrastruktur rumah tinggal, kemudian ada fasilitas umum seperti ada madrasah sanawiyah, dan ada sekolah menengah atas, Provinsi Jawa Tengah. Dan satu fasilitas umum posko. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, akibat hujan deras sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di 2 kampung di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah. Bludak. Masih sih udah baik-baik. Inilah kondisi Kampung Pasir Kraton Kramat dan Kampung Baru di Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Kamis pagi. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Warga masih bertahan di rumah karena belum ada tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun sebagian warga mengungsi di rumah kerabat yang tidak kebanjiran. 2 kampung ini kerap dilanda banjir jika musim penghujan tiba. Rendahnya tanggul dan minimnya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih, Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum di... Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa, di mana banjir juga menggenangi rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Belanakan, Subang. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi sehingga volume sungai meningkat. Sebanyak 100 rumah di 3 dusun di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Subang, yang berada di sepanjang bantaran sungai terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 50 hingga 70 cm. Warga berupaya untuk menaiki perabotan milik mereka ke atas lemari. Warga khawatir banjir akan semakin meluas karena curah hujan masih cukup tinggi. Kita beralih pemirsa ke informasi lain, di mana buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung ini menjalani Patsus Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Dan sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau Patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kapsudit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan diperlakukan dengan baik-baik.
Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus pemerasan yang diduga oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung sudah terhubung dengan kami Yeye Yelis, ibu dari korban FA. Selamat siang Ibu Yeye. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Yeye, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu, ini kan kasus sudah berlangsung dari April ya 2024 lalu. Seperti apa sih perkembangan yang keluarga terima sejauh ini? Kalau sejauh ini sih perkembangannya dikira kan mulus-mulus saja ya Bu ya. Kita juga karena kan udah ada perdamaian dari belah pihak juga. Jadi dari keluarga kami tahunya kan tinggal sidang. Tapi minggu kemarin kami dipanggil kembali oleh Mabes, dan ternyata penyelidikannya katanya terhenti, jadi tidak berlanjut, katanya beku. Tapi saya tidak tahu kalau ternyata kasusnya tuh melebar gitu. Baik, Ibu Yeye, saya ingin mengkonfirmasi apa yang baru saja Ibu sampaikan. Ada upaya damai dari tersangka terhadap keluarga atau seperti apa atas kasus pembunuhan putri Ibu FA ini? Cuman jadi sudah berdamai. Sudah berdamai? Jadi, sudah berdamai dari dua pihak. Oke, boleh diinformasikan Ibu Yeye keputusan damai yang Ibu peroleh itu seperti apa untuk kedua belah pihak? Maksudnya gimana ya Bu? Kesepakatan damai yang Ibu dapatkan, apakah pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk tidak membawa perkara ini lebih jauh ke ranah hukum atau seperti apa? Atau ada hal-hal lain yang diberikan oleh keluarga dari tersangka, seperti apa Ibu Yeye? Tidak Bu, jadi cuman hanya berkeluargaan saja, tapi kalau tentang perkara itu semua kita serahkan pada pihak berwajib dan pengacara saya. Baik. Tidak untuk dihentikan. Baik, jadi kasus penyelidikan dan hukum masih tetap berjalan. Ini lebih ke mungkin proses permintaan maaf mungkin ya, silaturahmi antara keluarga tersangka dengan keluarga dari korban. Baik, lantas apa yang paling keluarga harapkan sejauh ini? Karena mengingat kasus ini kan, ya Ibu sendiri tadi menyatakan malah melebar kemana-mana, adanya kasus pemerasan yang dilaporkan dari pihak kepolisian kepada keluarga tersangka. Ya, turut prihatin. Karena kan sejauh ini kan saya berdamai itu karena saya juga melihat istri tersangka dan anaknya juga kan masih kecil ya Bu ya. Jadinya kan kami juga berasa sebagai ibu, apalagi kan anaknya masih kecil banget. Jadi saya pingin sih tersangka tuh agak ringan tadinya. Tapi tidak, itu kan tapi semua kan saya sudah serahkan pada semua kan ke pihak berwajib. Semua pun kan tergantung pihak berwajib gimana keputusannya, kita kan tidak bisa memutuskannya. Baik, jadi karena Ibu melihat keluarga, khususnya anak dari tersangka, sehingga ada perasaan tadinya Ibu ingin hukumannya tidak terlalu berat. Padahal sang tersangka ini sudah bisa dikatakan sebagai pelaku pembunuhan dari putra Ibu, bahkan putri Ibu sendiri ini meninggalkan juga seorang balita ya Ibu ya? Iya benar Bu. Baik, jadi saya mau konfirmasi lagi, Ibu tidak mendapatkan atau pihak keluarga tidak mendapatkan kompensasi apapun sejauh ini dari pelaku ya? Tidak, baik. Lantas apakah Ibu sendiri pernah bertemu dengan pihak polisi yang diduga tadi ini sebagai pemeras terhadap pelaku? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Baik, lantas upaya apa sejauh ini yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum dari Ibu Yeye maupun keluarga? Kalau dari semua kan
saya sudah serahkan pada pengacara saya ya Bu ya. Jadinya kita tinggal nunggu apa kata pengacara saya. Baik, jadi mengikuti saja begitu ya proses hukum yang sedang diupayakan oleh kuasa hukum. Baik, hukuman apa sih dari Ibu Yaya sebagai ibu yang kira-kira menurut Ibu paling pantas untuk diperoleh para tersangka? Kalau menurut saya kan melihat anaknya, pinginnya sih dia ya kalau sumpama diringankan dan dia bebas, pinginnya sih dia tobat. Dan kasihan pada anak sama istrinya dan jangan ada korban seperti anak saya lagi. Ibu, kalau saya tidak salah dengar, Ibu tadi mengatakan ringan dan bebas. Ya tidak bebas, maksudnya ya kalau pingin dari hati sih nggak pingin bebas ya Bu ya. Cuman kan nggak tergantung gimana, saya ngomongnya juga serba salah. Baik, seadil-adilnya seperti itu ya. Tapi Ibu punya rasa kemanusiaan terhadap keluarga dari pelaku juga. Baik, semoga kasus ini segera menemukan titik terang dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Seorang petugas SPBU dikeroyok lantaran menegur seorang warga yang merokok di area stasiun pengisian bahan bakar minyak di Surabaya, Jawa Timur. Korban menderita luka lebam akibat dianiaya pelaku yang mengajak 7 pelaku lainnya. Berawal menegur dengan baik kepada seorang pengendara mobil hitam yang hendak ke toilet SPBU dengan tetap merokok meski berada di areal SPBU. Rupanya pengendara tersebut tidak terima ditegur untuk segera mematikan rokok tersebut karena sangat berbahaya. Pasalnya, truk tangki Pertamina yang sedang bongkar muat untuk melakukan pengisian di tabung pom bensin. Setelah memukul petugas SPBU, orang tak dikenal tersebut kemudian mengajak teman-temannya sebanyak 7 orang untuk bersama-sama menganiaya korban hingga mengalami luka lebam dan robek di bagian mata kiri dan kanannya. Mungkin salah pahamnya karena dikiranya ngeroyok, jadi dia bilang ke saya, ke teman-teman juga, tunggu sini ya, nanti saya bawakan pasukan juga, saya bawakan teman-teman saya juga. Akhirnya jam 5 sore itu beliaunya datang jalan kaki dari arah kiri dari SPBU ini datang, habis itu langsung melakukan pengeroyokan tersebut. Berapa orang? Ada sekitar 7 orang yang datang, ada sekitar 7 orang. Maksudnya dipukul bagian mana nih Mas? Kalau dia dipukul nggak tahu ya, habis-habisan pokoknya kena wajah. Kena wajah itu ya, sampai lebam gitu ya? Iya, yang kena bekas-bekasnya cuma ini sama belakang sih. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke Polsek Tegal Sari, Surabaya. Dengan peristiwa tersebut, petugas SPBU mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok di areal SPBU karena sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kebakaran hebat.